Jokowi seorang pemimpin yang munafik dan serakah dengan kekuasaan. Pemahaman kami yang ada di dalam keputusan, karena tadi saya juga mengikuti dari pagi sampai selesai, salah satu amar keputusannya adalah agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas Undang-Undang JK dan demikian Indonesia tetap berlaku. Pemerintah tidak anti kritik. Sepanjang kritik itu disampaikan secara akademis, karena kami sama-sama dari UI ya, kami sama-sama dari perguruan tinggi, tahu apa makna kritik. Kritik itu mesti dibedakan dengan fitnah atau pencemaran nama baik. Jadi tetap melakukan kritik, karena tanpa kritik negeri ini tidak akan bisa berkembang demokrasinya. Tanpa kritik semua yang kita lakukan, baik ekonomi, politik, dan sosial, itu harus mendapatkan juga semacam masukan dari publik. Dia jorok, saya nggak mau baca ulang ya, tapi ya mudah-mudahan terbaca lah. Ini benar-benar tidak tahu malu, sudah kehilangan kemaluannya ya, dan saya kira tidak bisa dibiarkan. Ini harus kita counter. Kita bicara dulu nama baik. Maksudnya sebelum dia ketemu presiden, kalau ketemu presiden udah selesai soal kan. Tapi dia menduga-duga bahwa dia akan diberhentikan, kira-kira begitu. Itu satu hipotesis saya. Yang kedua, hipotesis kedua, Jokowi tinggal punya peralatan terakhir, yaitu kepolisian. Yang relawan dia udah nggak peduli itu. Musrah-musrah itu kelihatannya akan berhenti. Jadi dalam upaya untuk reorganisasi atau rekonsolidasi kekuasaannya, dia pasti akan lakukan sesuatu. Kalau itu reshuffle, semua orang ingin supaya cepat-cepat di reshuffle, karena kapal karam itu kunci penyelamatnya tinggal sedikit. Jokowi seorang pemimpin yang munafik dan serakah dengan kekuasaan. Jokowi adalah seorang pemimpin yang serakah yang tidak punya rasa tanggung jawab atas pekerjaannya. Dia sangat munafik dan juga serakah karena dia yang katanya mau menuntaskan programnya untuk Jakarta sampai 5 tahun. Kini dia menerima mandat jadi capres. Harusnya dia bisa menolak dengan mandat tersebut, karena Jokowi itu kalau dia jadi presiden selalu disetir sama ketum PDIP dan juga Amerika. Kalau juga yang jadi presiden nanti Jokowi, itu sangat bahaya, karena nanti Jokowi bersama PDIP akan menggantikan pribadi serta partainya, karena yang nanti akan dicemaskan oleh bangsa ini akan banyak yang kalangan PDIP yang korupsi, dan yang lebih takutnya lagi aset negara ini akan dijual. Pemerintah tidak anti kritik. Sepanjang kritik itu disampaikan secara akademis, karena kami sama-sama dari UI ya, kami sama-sama dari perguruan tinggi, tahu apa makna kritik. Kritik itu mesti dibedakan dengan fitnah atau pencemaran nama baik. Jadi tetap melakukan kritik, karena tanpa kritik negeri ini tidak akan bisa berkembang demokrasinya. Tanpa kritik semua yang kita lakukan, baik ekonomi, politik, dan sosial, itu harus mendapatkan juga semacam masukan dari publik. Dia jorok, saya nggak mau baca ulang ya, tapi ya mudah-mudahan terbaca lah. Ini benar-benar tidak tahu malu, sudah kehilangan kemaluannya ya, dan saya kira tidak bisa dibiarkan. Ini harus kita counter. Kita bicara dulu nama baik. Pemahaman kami yang ada di dalam keputusan, karena tadi saya juga mengikuti dari pagi sampai selesai, salah satu amar keputusannya adalah agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas Undang-Undang JK dan demikian Indonesia tetap berlaku. Justru pernyataan yang menunjukkan bahwa dia ikut-ikutan, dan itu kan kelihatan dari track recordnya ketika ngomong di depan Perindo, ngomong di depan Partai Golkar, ngomong di depan relawan. Jadi sangat aneh. Maksudnya sebelum dia ketemu presiden, kalau ketemu presiden udah selesai soal kan. Tapi dia menduga-duga bahwa dia akan diberhentikan, kira-kira begitu. Itu satu hipotesis saya. Yang kedua, hipotesis kedua, Jokowi tinggal punya peralatan terakhir, yaitu kepolisian.
Yang relawan dia udah nggak peduli itu, musrah-musrah itu kelihatannya akan berhenti. Jadi dalam upaya untuk reorganisasi atau rekonsolidasi kekuasaannya, dia pasti akan lakukan sesuatu. Kalau itu reshuffle, semua orang ingin supaya cepat-cepat di reshuffle, karena kapal karam itu kunci penyelamatnya tinggal sedikit. Jokowi seorang pemimpin yang munafik dan serakah dengan kekuasaan. Jokowi adalah seorang pemimpin yang serakah yang tidak punya rasa tanggung jawab atas pekerjaannya. Dia sangat munafik dan juga serakah karena dia yang katanya mau menuntaskan programnya untuk Jakarta sampai 5 tahun. Kini dia menerima mandat jadi capres. Harusnya dia bisa menolak dengan mandat tersebut karena Jokowi itu kalau dia jadi presiden selalu disetir sama ketum PDIP dan juga Amerika. Kalau juga yang jadi presiden nanti Jokowi itu sangat bahaya. Karena nanti Jokowi bersama PDIP akan menggantikan pribadi serta partainya. Karena yang nanti akan dicemaskan oleh bangsa ini akan banyak yang kalangan PDIP yang korupsi, dan yang lebih takutnya lagi aset negara ini akan dijual. Dia jorok. Saya nggak mau baca ulang ya, tapi ya mudah-mudahan terbaca lah. Ini benar-benar tidak tahu malu, sudah kehilangan kemaluannya, ya, dan saya kira tidak bisa dibiarkan. Ini harus kita counter. Kita bicara dulu nama baik. Kita tidak anti kritik. Sepanjang kritik itu disampaikan secara akademis, karena kami sama-sama dari UI ya, kami sama-sama dari perguruan tinggi, tahu apa makna kritik. Kritik itu mesti dibedakan dengan fitnah atau pencemaran nama baik. Jadi tetap melakukan kritik, karena tanpa kritik negeri ini tidak akan bisa berkembang demokrasinya. Tanpa kritik semua yang kita lakukan, baik ekonomi, politik, dan sosial, itu harus mendapatkan juga semacam masukan dari publik. Maksudnya sebelum dia ketemu presiden, kalau ketemu presiden udah selesai soal kan. Tapi dia menduga-duga bahwa dia akan diberhentikan, kira-kira begitu. Itu satu hipotesis saya. Yang kedua, hipotesis kedua, Jokowi tinggal punya peralatan terakhir, yaitu kepolisian. Yang relawan dia udah nggak peduli itu, musrah-musrah itu kelihatannya akan berhenti. Jadi dalam upaya untuk reorganisasi atau rekonsolidasi kekuasaannya, dia pasti akan lakukan sesuatu. Kalau itu reshuffle, semua orang ingin supaya cepat-cepat di reshuffle, karena kapal karam itu kunci penyelamatnya tinggal sedikit.